Hadirin yang kami hormati, pada hari ini Rabu tanggal 20 April 2022, di ruangan ini akan berlangsung rapat paripurna DPRD Kota Banjarbaru dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-23 Kota Banjarbaru tahun 2022. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Bapak Fadliansyah, SH, MH. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, tahap demi tahap upaya kita bersama membangun Kota Banjarbaru sebagai daerah otonom telah kita lewati. Hingga hari ini tepatnya tanggal 20 April 2022, genaplah 23 tahun usia Kota Banjarbaru yang kita cintai ini. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita menyadari bahwa usaha apapun yang kita lakukan tidak akan mempunyai arti apa-apa tanpa kodrat, iradat, serta pertolongan darinya. Oleh karena itu, di hari membahagiakan ini sudah pada tepatnya kita bertafakur seraya mengucapkan syukur atas segala berkah dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua warga Kota Banjarbaru. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebelum rapat paripurna ini dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan pasal 139 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kota Banjarbaru nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kota Banjarbaru bahwa anggota dewan yang hadir telah memenuhi quorum. Untuk itu, dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-23 Kota Banjarbaru hari ini Rabu tanggal 20 April 2022 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, rapat paripurna yang pada hari ini kita laksanakan adalah untuk memenuhi amanat ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomor 9 tahun 2000 tentang Hari Jadi Pemerintah Kota Banjarbaru, yang menyatakan bahwa pada waktu pelaksanaan peringatan Hari Jadi Pemerintah Kota Banjarbaru, Kepala Daerah menyampaikan pidato tentang perkembangan pembangunan daerah dan sejarah Banjarbaru dalam rapat paripurna DPRD. Sehingga berdasarkan hal itulah, maka rapat paripurna ini kita laksanakan. Namun sebelum Wali Kota menyampaikan pidato tentang perkembangan pembangunan daerah, izinkan terlebih dahulu pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa informasi tentang gambaran kinerja DPRD Kota Banjarbaru dalam kurun waktu keanggotaan DPRD periode 2019-2024 yang sekarang kita melaksanakan tugas. Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan anggota dewan yang sekarang ini melaksanakan tugas adalah anggota DPRD hasil pemilu legislatif tahun 2019 yang keanggotaannya diresmikan kurang lebih 2 tahun 6 bulan, tepatnya pada tanggal 9 Oktober 2019. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat, maka dalam kurun waktu tersebut sesungguhnya lah kami telah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai amanat undang-undang, baik dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, kami telah berkomitmen bersama-sama pemerintah daerah hanya akan membahas atau membuat peraturan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan menghindari pembuatan peraturan daerah yang pada akhirnya hanya akan membebani masyarakat. Di samping membahas dan membuat perda-perda baru, DPRD juga secara berkala telah melakukan evaluasi terhadap perda-perda terdahulu
untuk disesuaikan dengan kondisi terkini pemerintahan dan dinamika masyarakat. Hasilnya selama kurun 2 tahun 6 bulan, kami telah menyelesaikan pembahasan dan pembuatan 33 buah raperda yang ditetapkan menjadi perda, terdiri dari 18 buah perda baru, 12 buah perda perubahan, dan 3 buah perda inisiatif. Rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, berikutnya terkait dengan pelaksanaan fungsi anggaran. Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk membahas rancangan APBD yang diajukan setiap tahun oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa APBD yang diajukan telah disusun sesuai skala kebutuhan daerah dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, sehingga APBD yang disusun bermanfaat dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk mengawasi berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan peraturan daerah. Pengawasan antara lain dilakukan melalui rapat-rapat kerja, alat kelengkapan dewan, rapat dengan pendapat, dan kunjungan lapangan untuk memastikan berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai perencanaan dan anggaran yang ditetapkan sebelumnya. Rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum, kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan belumlah optimal jika dibanding dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat. Masih banyak harapan dan keinginan masyarakat yang belum terakomodir dan tersalurkan dengan baik, sehingga sudah semestinya kami harus berlapang dada menerima kritik dan saran yang insya Allah segala bentuk kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan menjadi stimulan untuk lebih meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama pembacaan sejarah singkat berdirinya pemerintah Kota Banjarbaru oleh Wakil Wali Kota. Kepada Wakil Wali Kota kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat singkat berdirinya pemerintah Kota Banjarbaru. Kota Banjarbaru yang terletak di sekitar Gunung Apam sejak tahun 1955 oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan direncanakan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dengan didahului pembangunan proyek perkantoran, pemerintah, dan perumahan. Pemindahan ibu kota provinsi tersebut diusulkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan almarhum Dr. Murjani kepada Menteri Dalam Negeri tertanggal 9 Juni 1959 nomor /-1934/4/1 dengan ditetapkannya Kalimantan menjadi 4 provinsi. DPRD tingkat 1 Kalimantan Selatan telah membuat suatu relokasi tertanggal 10 November 1958 nomor 26A /DPRD/1958 mendesak kepada pemerintah pusat agar dalam waktu segera menetapkan Kota Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 10/KM/570/3/3 Banjarbaru ditetapkan menjadi sebuah kecamatan yang terdiri dari 7 kampung, yaitu A. Kampung Landasan Ulin,
B. Kampung Guntung Payung, C. Kampung Loktabat, D. Kampung Banjarbaru, E. Kampung Sungai Ulin _ Sungai Besar, F. Kampung Cempaka, dan G. Kampung Bangkal. DPRD tingkat 1 Kalimantan Selatan dengan surat tanggal 27 Juli 1964 nomor 18A garing DPRD garing KPT garing 1964 memberikan wewenang kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk membentuk panitia khusus yang bertugas menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan yang berkenaan meningkatkan Kecamatan Banjarbaru menjadi daerah tingkat 2 kota praja atau kota madya. Kemudian DPRD tingkat 2 Banjar membuat resolusi yang sama dengan suratnya nomor SK DPR DGR _res _1965 keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Kalimantan Selatan nomor 58 _1/1/101/110 tanggal 26 Mei 1966 tentang pembentukan dan peresmian kantor persiapan Kota Madya Banjarbaru dengan pejabat kepala kantor. Persiapan diangkat Saudara Baharudin. Beliau merangkap sebagai camat Banjarbaru dan setelah mempertimbangkan berbagai aspek, Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Kalimantan Selatan dengan surat keputusan nomor 57/1/1/205/62 tanggal 12 Agustus 1968. Kantor persiapan ditingkatkan menjadi daerah persiapan Kota Madya Administratif Banjarbaru dengan 3 daerah penghubung Kota Madya Administratif Banjarbaru, yakni 1. Penghubung Kota Madya Administratif Banjarbaru, wilayah Banjarbaru terdiri atas Kampung Banjarbaru, Sungai Besar _ Sungai Ulin, dan Loktabat. 2. Penghubung Kota Madya Administratif Banjarbaru, wilayah Cempaka, terdiri dari Kampung Cempaka dan Kampung Bangkal. 3. Penghubung Kota Madya Administratif Banjarbaru, wilayah Landasan Ulin, terdiri dari Kampung Landasan Ulin dan Kampung Bangkal. Beberapa tahun kemudian Kota Banjarbaru sejak tanggal 11 November 1975 dengan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 1975, kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 1975 tentang pokok-pokok organisasi pemerintahan wilayah kota administratif Banjarbaru. Perjuangan peningkatan status kota administratif Banjarbaru menjadi kota madya secara terus-menerus dan bertahun-tahun tetap dilanjutkan dengan dukungan DPRD Kabupaten Jati 2 Banjar, Bupati Banjar serta tokoh-tokoh dan pemuda Banjarbaru. Maka pada tanggal 29 Februari tahun 1996 nomor 125/00301/Pem, Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Kalimantan Selatan menyetujui peningkatan status kota administratif Banjarbaru menjadi kota madya daerah tingkat 2 berotonom yang mendapat dukungan DPRD tingkat 1 Kalimantan Selatan dengan suratnya tanggal 3 Juni 1996 nomor 7 tahun 1996, dan pada tanggal itu juga dengan nomor 125/493/Pem, Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Kalimantan Selatan mengusulkan peningkatan kota administratif Banjarbaru menjadi kota madya daerah tingkat 2.
Pada tanggal 16 Oktober 1996, pemerintah pusat, dalam hal ini Direktur Jenderal Pembinaan Daerah Depdagri dan Perhubungan, datang ke Banjarbaru mengadakan pertemuan dengan pejabat daerah dalam rangka proses usul peningkatan status tersebut. Dan pada tanggal 10 April 1997, tim teknis pertimbangan otonomi daerah kembali berkunjung ke Banjarbaru mengadakan pertemuan dengan pejabat daerah serta tokoh masyarakat dalam rangka observasi dan evaluasi rencana perubahan status dimaksud. Begitu pula diikuti kedatangan tim Komisi 2 DPR RI ke Banjarbaru tanggal 16 September 1997, serta kedatangan yang kedua tim Komisi 2 DPR RI tanggal 27 Februari 1999 dalam rangka proses pembahasan rancangan undang-undang pembentukan Kota Madya tingkat 2 Banjarbaru. Berselang waktu kurang lebih 2 tahun dengan perkembangan demokrasi dan jiwa semangat reformasi, maka tepat pada tanggal 20 April 1999 ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat 2 Banjarbaru. Berdasarkan data dan fakta sejarah yang ada, untuk menetapkan hari jadi pemerintah Kota Banjarbaru telah dilangsungkan pembicaraan secara komprehensif melalui sarasean atau temu bicara yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari tahun 2000 yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, DPRD Banjarbaru, akademisi, budayawan, seni, dan sejarawan, serta tokoh-tokoh lainnya. Bersepakat bahwa tanggal 20 April sebagai tanggal hari jadi Kota Banjarbaru, dan kesepakatan ini dijadikan pula bahan pertimbangan DPRD Kota Banjarbaru sebagai dasar menetapkan peraturan daerah tentang hari jadi pemerintah Banjarbaru yang diperingati setiap tahunnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita simak bersama pidato Wali Kota tentang perkembangan pembangunan daerah. Kepada Wali Kota kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua beserta seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita semua dapat hadir di sini dan bersilaturahmi bersama pada acara rapat paripurna DPRD Kota Banjarbaru dalam rangka peringatan hari jadi ke-23 Kota Banjarbaru tahun 2022. Pimpinan rapat paripurna serta hadirin tamu undangan yang saya hormati, di usia yang ke-23 tahun, Kota Banjarbaru sudah menunjukkan jati diri sebagai sebuah kota yang maju dan menata diri dengan segala potensi dan pembangunan menuju kota yang semakin berkualitas di segala bidang. Meskipun pada 2 tahun yang lalu kita dilanda pandemi, akselerasi kinerja pemerintah Kota Banjarbaru dinilai baik
Hal ini dibuktikan dengan penghargaan yang diperoleh sepanjang tahun 2021. Adapun penghargaan tersebut adalah Dukcapil Bisa, penghargaan dari Menteri Dalam Negeri sebagai komitmen pemerintah Kota Banjarbaru mewujudkan sebagai kota pelayanan. Best Figure Excellence, kategori kepala daerah dari Seven Media Asia, predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik berdasarkan hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia. Perencanaan pembangunan daerah 10 kota terbaik tingkat nasional yang diberikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Kota Layak Anak peringkat Madya, penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan kebijakan dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Top Leader on Digital Implementation Kota Banjarbaru dari IT Walk. Penghargaan Smart City untuk Smart Living dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK Republik Indonesia. Penghargaan dan sertifikasi SNI kelas A untuk Pasar Beuntung Banjarbaru dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Rating Transformasi Digital Indonesia sebagai kota tangguh untuk kota sedang dari Institut Teknologi Bandung. Penghargaan atas komitmen dan kerjasama dalam mewujudkan mall pelayanan publik Kota Banjarbaru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Anugerah Parahita Eka Praya kategori Madya yang diberikan sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan strategi pengarus utamaan gender. Penghargaan sebagai kepala daerah yang telah berpartisipasi mendukung program modernisasi agama dan penguatan fungsi penyuluh agama. Penghargaan kota berkinerja baik terhadap pengurangan sampah. Penghargaan sanitasi total berbasis masyarakat WOT yang diberikan karena keberhasilan menuntaskan bebas buang air besar sembarangan. Penghargaan wilayah bebas dari korupsi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta penghargaan program Kampung Iklim Utama. Peserta rapat paripurna yang berbahagia, mari mulai saat ini kita tingkatkan produktivitas kita, jadikan raihan prestasi sebelumnya dan momentum hari jadi ini sebagai cambuk untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan Kota Banjarbaru. Pada kesempatan yang baik ini saya juga menyampaikan terima kasih sekaligus penghargaan yang tinggi kepada seluruh aparatur pemerintah Kota Banjarbaru, rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, beserta seluruh pihak terkait atas pencapaian pembangunan di Kota Banjarbaru sampai dengan hari ini. Pencapaian kemajuan pembangunan ini tentunya dapat diraih melalui kolaborasi yang intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, dunia usaha, swasta, dan masyarakat yang menghasilkan komitmen bersama baik dari sisi pembiayaan maupun pelaksanaannya. Kedepan kami berharap kerja keras, kerjasama, dan kebersamaan ini dapat terus kita tumbuh kembangkan guna menciptakan harmonisasi dan sinergi untuk mewujudkan Banjarbaru yang maju, agamis, dan sejahtera. Sekaligus juga untuk mempersiapkan Banjarbaru menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022. Hadirin sekalian yang saya hormati, untuk hari jadi ke-23 Kota Banjarbaru ini kami menetapkan tema Bersama Kita Menjadi Juara sebagai pendorong semangat untuk membangun Kota Banjarbaru. Tema ini
sejalan dengan visi Banjarbaru Juara dalam membangkitkan daya juang dan motivasi kita semua untuk segera pulih dari pandemi, sekaligus juga sebagai penyemangat untuk kita semua membangun Banjarbaru dan memberdayakan semua potensi agar Banjarbaru mampu bersaing dengan daerah lainnya serta memiliki keunggulan yang kompetitif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat Hari Jadi Kota Banjarbaru yang ke-23. Bersama kita menjadi juara. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Wali Kota yang telah menyampaikan pidato tentang perkembangan pembangunan daerah yang paling tidak, kalau kita simak tadi, tampak jelas bahwa tahap demi tahap upaya untuk membangun Kota Banjarbaru sebagai daerah otonom makin menampakkan kemajuan, walaupun harus juga diakui bahwa masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, sudah pada tempatnya kalau pada kesempatan ini kita menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Wali Kota beserta seluruh jajarannya yang telah bekerja keras berupaya mewujudkan harapan masyarakat menjadikan Kota Banjarbaru sebagai idaman kita. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada seluruh komponen masyarakat yang telah berpartisipasi aktif menciptakan suasana kondusif bagi terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan. Rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus untuk memohon keberkahan atas segala upaya yang kita lakukan, marilah kita bersama-sama berdoa. Untuk itu kami mohon dengan hormat perkenan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru untuk memimpin pembacaan doa. Pada Kepala Kantor Kementerian kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه كيف مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, curah rahmat dan kasih sayang bagi sekalian alam. Kami agungkan nama-Mu sebagai ungkapan rasa syukur kami atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga pada hari ini, Rabu tanggal 20 April 2022, kami dapat melaksanakan kegiatan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banjarbaru dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-23 Kota Banjarbaru tahun 2022 dengan suasana tertib dan penuh hikmah. Ya Allah yang Maha Bijaksana, jadikanlah kegiatan rapat paripurna ini sebagai bagian dari bentuk pengabdian kami dalam pembangunan Kota Banjarbaru di semua ini. Anugerahkan kepada kami kemampuan untuk terus menjadi yang terbaik dan terdepan dengan dilandasi semangat persatuan dan kebersamaan. Ya Allah yang Maha Kuasa, di hadapan kami terbentang tugas dan tanggung jawab yang mulia. Kami mohon kepadamu, bimbinglah kami untuk menjalankan amanah yang dititipkan. Cerdaskan kami dalam mencermati setiap persoalan. Mampukan kami agar tetap
dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Sinergikan kami dalam menjadikan Banjar Baru juara dengan semangat kebersamaan yang berwibawa. Ya Allah yang Maha Penyayang, kami memohon perlindungan, keselamatan dan kemudahan pada setiap aktivitas yang kami lakukan. Hindarkanlah kami semua dari bencana wabah COVID-19 dan perselisihan. Jadikan persaudaraan dan peristiwa yang kami alami berupa kebaikan dan kemaslahatan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan hilaf kami, orang tua kami, pemimpin kami dan para pejuang yang telah mendidik kami. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Kabulkan permohonan dan doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang telah memimpin pembacaan doa. Rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara rapat paripurna ini telah kita laksanakan dengan tertib dan lancar. Sebelum ditutup pada kesempatan rapat paripurna ini, perkenankan saya menyampaikan dua buah pantun dalam rangka memberikan hari jadi Kota Banjar. Iwak papuyu, iwak haruan, berbaris-baris di tengah rawa. Banjar Baru, kota idaman, kota kebanggaan kita bersama. Bertukar sayuran di kampung Laura, singgah setempat di Sukabara. Selamat ulang tahun Banjar Baru tercinta, bersama kita menjadi juara. Rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebelum rapat paripurna ini ditutup, perkenankanlah kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan hadirin tamu undangan sekalian yang telah berkenan mengikuti dengan seksama seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Dirgahayu Kota Banjar Baru. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD hari ini Rabu tanggal 20 April 2022 kami nyatakan ditutup. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.